Duel panas antara timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025 akan segera tersaji. Ya, laga yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 20 WIB ini tak hanya dinantikan publik Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian khusus dari kubu lawan. Thailand U23 memastikan tiket ke semifinal usai bermain imbang 0-0 melawan Myanmar pada laga terakhir grup C. Hasil itu cukup untuk mengantarkan mereka sebagai juara grup dengan koleksi 4 poin, menyusul kemenangan 4-0 atas Timor Leste di laga pembuka. Di sisi lain, skuad Garuda Muda juga dipastikan berjumpa dengan Thailand di babak semifinal, setelah berhasil lolos sebagai juara grup A. Tim asuhan Gerald van den Burg finish dengan 7 poin di grup A setelah bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia di laga terakhir. Ya, Thailand adalah tim yang terbilang sebagai salah satu kandidat juara di Piala AFF U23 2025, meskipun Thailand tidak berhasil meraih kemenangan pada laga terakhirnya melawan Myanmar. Menatap laga ini, pelatih Thailand U23, Thawachai Damrong Ongtrakul, sangat mengakui jika timnas Indonesia U23 merupakan tim dengan level 1 di kawasan ASEAN. Meski mengakui, pelatih yang akrab disebut Coach Wang tersebut menyebut, bahwa laga menghadapi skuad Garuda Muda adalah laga yang paling dinantikan olehnya. Menurutnya, pertandingan tersebut akan menarik karena banyak perhatian supporter karena Indonesia adalah tuan rumah. Coach Wang juga menegaskan bahwa Gajah Perang Muda menyasar gelar juara di turnamen Piala AFF U23 2025 ini. Itu akan menyenangkan untuk bertemu Indonesia. Saya sudah berbicara kepada para pemain saya bahwa kami ingin bertemu Indonesia, karena akan ada banyak fans yang akan datang. Ketika kami bertemu tuan rumah, maka semakin mungkin bagi kami menguji potensi tim. Karena jika kami ingin menjadi juara, kami harus melalui ini. Kami harus bersiap untuk bertemu Indonesia di semifinal. Kami semua tahu bahwa saat ini di ASEAN, Indonesia adalah tim terbaik di level pertama. Bagi kami untuk menghadapi sebuah tim yang bagus adalah kesempatan untuk membuktikan diri jika kami ingin menjadi tim nomor 1 di ASEAN lagi. Kami harus menghadapi tim bagus seperti ini, ungkap Thawachai Damrong. Di sisi lain, pernyataan tak terduga juga dilontarkan gelandang timnas Thailand U23, Seksan Ratre. Ya, dia menyatakan tidak takut sedikit pun menghadapi timnas Indonesia. Justru, ia sangat bersemangat karena bisa merasakan atmosfer luar biasa Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipenuhi ribuan supporter Garuda Muda. Di atas kertas, Indonesia memang lebih diunggulkan dengan dukungan penuh dari publik tuan rumah. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para pemain muda Gajah Perang. Bagi Ratre, bermain di stadion besar dengan atmosfer fanatik justru menjadi pengalaman yang sangat dinantikan. Gelandang Rayong FC itu menyebut kesempatan bertemu Indonesia di depan puluhan ribu pendukung adalah tantangan sekaligus kebanggaan tersendiri. Saya sangat antusias menghadapi Indonesia, mereka punya banyak fans. Kami menantikan bermain di depan penonton besar, saya rasa ini cara yang baik untuk bermain melawan Indonesia, ungkap Ratre kepada awak media. Tentu, sikap tenang yang dilontarkan pelatih dan pemain Thailand ini menandakan, jika mereka mencoba menebar ancaman kecil-kecilan untuk timnas Indonesia U23. Pernyataan ini juga seolah untuk menyembunyikan rasa gugup mereka, karena menghadapi Indonesia merupakan tugas yang paling berat untuk setiap tim. Mereka seakan percaya diri, padahal di dalam hati mereka ada rasa ketakutan yang cukup besar, mengingat timnas Indonesia U23 merupakan tim yang sangat diperhitungkan di turnamen kali ini. Sebagaimana yang diketahui, cedera oleh Romeni saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025, membuat PSSI bergerak cepat untuk mendapatkan penyerang baru bagi timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia dihadapkan dalam pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, salah satu nama yang disebut akan menggantikan posisi oleh Romeni di lini depan skuad Garuda adalah penyerang berdarah Sunda, Mauro Zylstra. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun sudah mengonfirmasi bahwa penyerang berusia 20 tahun tersebut sedang menjalani proses naturalisasi. Mauro kami persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebagai pelapis untuk oleh Romeni di posisi striker, ungkap Erick Thohir kala itu. Di tengah proses naturalisasi tersebut, Mauro Zylstra justru membuat kejutan besar di Liga Belanda. Pasalnya, dia akhirnya resmi masuk tim utama FC Volendam untuk Eredivisie musim 2025-2026. Kabar tersebut terkonfirmasi dari website resmi FC Volendam yang menyantumkan nama Mauro Zylstra di tim utama untuk menghadapi musim ini. Di FC Volendam, Mauro Zylstra akan bersaing dengan pemain-pemain lain yang lebih senior seperti Henk Veerman, Ozan Kokcu, Robert Moeren, dan Aurelio Oehlers. Dengan naik levelnya Mauro Zylstra ke tim senior, tentu ini akan jadi kabar gembira bagi timnas Indonesia yang masih bergantung dengan Ole Romeni.
Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan berat dengan menantang Thailand U23 pada babak semifinal Piala AFF U23 2025. Jelang laga perebutan tiket final Piala AFF U23 2025, Gerald van den Burg mengakui bahwa Thailand akan menjadi lawan yang tangguh. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia U23 menegaskan timnya tidak gentar dan akan fokus penuh menatap laga penting ini. Tentu saya senang bisa sampai ke semifinal. Kita sudah menghadapi grup yang lumayan berat dengan 3 tim, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, yang sangat tangguh. Sekarang kita fokus ke semifinal, di mana kita melawan tim yang berat dan kita akan fokus ke sana, ujar Gerald van den Burg. Optimisme juga terpancar dari bek sayap Timnas Indonesia U23, Alvarez Buffon. Buffon menyatakan bahwa seluruh pemain telah siap tempur dan akan berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan atas Thailand. Untuk laga besok mungkin dari pemain semua sudah siap, dari fisik maupun mental semua pemain sudah siap. Jadi saya rasa untuk laga besok semua pemain sudah siap, ungkap Alvarez Buffon. Pertandingan ini dipastikan akan berjalan sengit mengingat kedua tim akan mengerahkan kekuatan terbaiknya demi mengamankan tempat di partai puncak. Pemenang laga ini nantinya akan menantang pemenang antara Vietnam U23 kontra Filipina U23 di partai final. Akhir-akhir ini, penyerang keturunan Timnas Indonesia U23, Jens Raven, mendapat hujatan dari netizen karena penampilannya yang dianggap kurang memuaskan. Ya, hujatan ini datang saat penyerang berusia 19 tahun itu membela Garuda Muda di laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025 kontra Malaysia. Di laga tersebut, Jens Raven dihujat tak bisa berbuat banyak saat memimpin lini serang Timnas Indonesia. Salah satu peluang tercipta di menit ke-54, saat penyerang anyar Bali United itu berlari menggiring bola tanpa kawalan di pertahanan lawannya. Dalam situasi serangan balik, Raven menggiring bola dari tengah lapangan ke arah pertahanan Malaysia U23 yang tak lagi memiliki pemain. Alih-alih bisa memanfaatkan peluang tersebut, Raven yang sudah berhasil ke kotak 16 justru harus kehilangan bola karena tackle dari lawannya. Bahkan pada menit ke-58, ex-penyerang FC Dordrecht itu juga mendapat peluang emas di muka gawang. Sayang sontekannya terlalu lemah dan mengarah ke kiper. Sontak gaya bermain dan kegagalan memanfaatkan peluang itu membuat Jens Raven kemudian menjadi bulan-bulanan warganet. Terlihat dari komentar netizen yang diunggah akun Info Bola Indonesia 01, penyerang keturunan Yogyakarta ini mendapat hujatan demi hujatan dan netizen. Meski begitu, adanya hujatan ini membuat netizen lainnya kemudian memberikan pembelaan untuk Jens Raven. Dilansir dari akun yang sama, netizen banyak yang memberikan saran agar dirinya memperbaiki gaya bermainnya. Sekadar informasi, Jens Raven memang terus dihujani kritikan dari pecinta sepak bola tanah air, terlebih setelah dirinya memutuskan berkarir di Indonesia. Hujatan ini datang karena dirinya dianggap lebih fokus dengan citranya di media sosial ketimbang fokus dengan karir sepak bolanya. Hal ini membuat netizen menyayangkan sikap Raven tersebut, terlebih dirinya diharapkan bisa jadi tumpuan di lini serang Timnas Indonesia di masa depan. Meski begitu, Raven sejauh ini berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai pemain, terutama saat membela Timnas Indonesia kelompok umur.